Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Ruben Amorim memutuskan untuk mempertahankan Yunus Musa di AC Milan dan menolak tawaran dari 3 klub menurut sebuah laporan. Musa adalah salah satu pemain yang telah dikaitkan dengan beberapa klub sepanjang musim panas ini. Meskipun ada beberapa laporan yang menyatakan bahwa dia akan bertahan, tetapi kepergiannya dari Milanello tampak lebih mungkin terjadi sampai Amorim menyatakan hal sebaliknya kepada Cardinale. Nicolas Kira melaporkan bahwa keputusan ini bukan dibuat karena kurangnya minat terhadap Musa, karena sejauh ini ada 3 klub yang mendekati gelandang asal Amerika Serikat itu, mulai dari sama rival di Serie A, dari Premier League hingga satu lagi dari Super League. Namun Rossoneri justru menolak pendekatan tersebut dan kini mereka siap memberikan Musa kesempatan lagi untuk menunjukkan kemampuannya berseragam merah hitam. 2 musim pertamanya di San Siro tidak terlalu sukses, jadi akan menarik dilihat bagaimana Amorim akan menggunakan pemain yang dapat memainkan banyak peran itu. AS Roma coba mengajak AC Milan melakukan pertukaran pemain yang melibatkan Christopher Nkunku dan Mathias Sole menurut sebuah laporan. La Roma 24 mengutip La Repubblica yang melaporkan bahwa Roma sedang dalam pembicaraan mengenai kesepakatan untuk Rodrigo Mora dari Porto, tetapi negosiasi tersebut cukup kompleks dan mungkin berpotensi gagal. Dengan tenggat waktu bursa transfer yang semakin menipis, serta desakan dari Gianpiero Gasperini, Giallorossi mulai mencari alternatif. Direktur olahraga mereka yaitu Tony D'Amico telah meminta informasi lebih banyak tentang Nkunku yang sudah menjadi target buruan Roma sejak Januari lalu. Meskipun harganya relatif tinggi, sekitar 28 juta euro, kesepakatan pertukaran pemain yang melibatkan Sole tampaknya bisa memuluskan langkah transfer ini. Gelandang serang asal Argentina itu telah menarik perhatian Milan sepanjang musim panas ini, dan dia bisa menjadi rekrutan sempurna untuk lini serang Ruben Amorim. Salah satu masalah utama adalah Roma tidak mampu membayar gaji Nkunku yang mencapai 5 juta euro bersih per musim, sehingga kesepakatan tampaknya sulit tercapai. AC Milan telah ajukan tawaran pertama untuk Ethan Nwaneri, tetapi Arsenal telah menolaknya menurut sebuah laporan. Salah satu posisi yang harus diperkuat oleh Milan adalah gelandang serang, terutama karena Diavolo memutuskan untuk melepas Christopher Nkunku musim panas ini. Namun tampaknya Milan telah bergerak untuk memperkuat sektor tersebut dan nama dari Premier League telah dimasukkan ke dalam daftar buruan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa beberapa hari yang lalu Rossoneri telah mengirimkan tawaran kepada Arsenal untuk Nwaneri yang masih berusia 19 tahun. Mereka mengajukan skema pinjaman dengan opsi pembelian seharga 40 juta euro, tetapi The Gunners langsung menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Milanis mengutip Matteo Moretto yang melaporkan bahwa Milan memang telah menerima penolakan untuk Nwaneri, tetapi mereka masih berusaha mencapai kesepakatan. Di sisi lain, Arsenal masih belum terbuka melepas sang pemain dengan formula tersebut, tetapi mungkin akan ada perubahan menjelang berakhirnya bursa transfer. Geri Cardinale sangat tegas kepada para pemain yang tidak masuk ke dalam rencana tetapi menolak pergi musim panas ini menurut sebuah laporan. Pietro Balzano Prota berbicara di saluran YouTube miliknya dengan menjelaskan bahwa Cardinale telah mengeluarkan semacam ultimatum kepada para pemain yang tidak masuk ke dalam rencana musim ini. Berikut komentar sang jurnalis. Kami bisa memberikan sedikit pencerahan tentang rencana Geri Cardinale. Ini semacam sikap keras atau ultimatum yang berlaku bagi mereka yang menolak meninggalkan klub. Jika seorang pemain tidak ingin pergi meskipun sudah diperintahkan oleh klub, pemain itu tidak akan bermain 1 menit pun selama musim mendatang. Memang benar Milan akan merugi, membayar gaji dan sebagainya, tetapi pemain akan berada di bawah tekanan. Mereka kehilangan waktu berharga dalam karir mereka. Itu bukan masalah pribadi terhadap pemain, hanya saja terlalu banyak pemain yang menghalangi penjualan dengan cara yang mulai dipertanyakan akhir-akhir ini. Jadi itulah sebabnya mengapa Cardinale akhirnya memilih sikap keras, ungkapnya. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. AC Milan mengonfirmasi bahwa Zakaria Tekame telah bergabung dengan Olympique Lyon dengan status pinjaman selama 1 musim. Akhir pekan lalu, RMC Sport mengumumkan tentang Tekame yang segera pindah ke Lyon dengan status pinjaman dan sekarang telah ada konfirmasi tentang kesepakatan tersebut. Hal ini cukup masuk akal karena kecil kemungkinan dia akan mendapatkan banyak menit bermain musim ini di bawah asuhan Ruben Amorim. Diavolo menerbitkan sebuah pernyataan yang mengkonfirmasi bahwa bek asal Swiss itu telah hijrah ke Prancis untuk bergabung dengan Lyon. Berikut pengumuman Rossoneri disampaikan melalui website resmi klub. AC Milan dapat mengonfirmasi bahwa Zakaria Tekame telah bergabung dengan Olympique Lyon dengan status pinjaman. Klub ingin mendoakan yang terbaik untuk Zakari sepanjang sisa musim ini, tulisnya. Namun harus diingat bahwa tim Prancis itu hanya meminjam Tekame dengan status pinjaman kering tanpa adanya opsi untuk membeli. Di sisi lain, Lyon bisa saja membuka pembicaraan dengan Milan pada musim depan jika pada akhirnya mereka ingin mempertahankan sang bek secara permanen.
Rafael Leao ingin bertahan tetapi AC Milan akan tetap mencoba menjualnya musim panas ini menurut sebuah laporan. Pepe Di Stefano dari Milan Vibes membagikan pendapatnya tentang situasi masa depan Leao di Milanello yang semakin rumit. Karena sekarang penyerang Portugal itu mulai berpikir untuk bertahan. Berikut komentar sang jurnalis. Hal-hal yang dikatakan Rafa itu serius dan menurut saya sudah benar untuk menutup cerita dengan klub saat itu juga. Namun dia datang untuk menjalani pramusim. Mereka memberinya jersey nomor 10. Dia bermain dan bersinar dan dia akrab dengan klub. Menurut saya dia ingin tetap bertahan. Jika tawaran serius dan konkret datang, Milan harus pandai memberitahunya bahwa mungkin demi kebaikan semua orang lebih baik berpisah, ungkapnya. Di sisi lain, saat berbicara dengan Sky Italia, Di Stefano memberikan informasi terbaru tentang masa depan Leao. Dia mengatakan bahwa Ruben Amorim telah mengatakan kepada manajemen bahwa sang pelatih tidak menginginkan penyerang asal Portugal itu di dalam tim dan tidak ada tempat baginya dalam proyek ini. Hal ini membuat direktur Rossoneri yaitu Hendrik Armstad mengadakan pembicaraan dengan rombongan Leao tentang sikap klub. Selain itu, sang jurnalis juga mengkonfirmasi bahwa Liverpool akan menurunkan tuntutan biaya transfer menjadi 40 hingga 45 juta euro untuk transfer sang penyerang musim panas ini. Nikola Zalewski menjadi kandidat serius untuk mengisi peran wingback di AC Milan menurut sebuah laporan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Milan sedang mencoba memantau berbagai wingback, tetapi Zalewski disebut adalah nama terdepan untuk peran tersebut. Pemain Atalanta itu bisa bermain di kedua sisi sayap, tetapi dia justru tidak mendapatkan banyak kesempatan di bawah asuhan Maurizio Sarri musim ini. Harga mantan pemain AS Roma itu sekitar 15 hingga 20 juta euro dan laporan tersebut menegaskan bahwa nominal tersebut masih masuk ke dalam jangkauan kantong Rossoneri. Hal yang sama juga berlaku dengan gaji Zalewski, tetapi ada nama-nama lain yang masih membuat Milan terus berpikir tentang siapa yang paling tepat. Nuno Tavares dari Lazio juga telah dikaitkan, tetapi ada keraguan tentang kebugaran sang pemain dan dia juga tidak bisa bermain di kedua sisi sayap. Nama lain adalah Dodo, di mana masa depannya bersama Fiorentina sedang berada di ujung tanduk karena kontraknya sudah memasuki tahun terakhir dan belum ada pembicaraan tentang perpanjangan kontrak. Yusuf Fofana dan Christopher Nkunku telah mendapatkan minat dari tim luar Italia menurut sebuah laporan. LQP memberikan informasi terbaru tentang masa depan dari dua pemain Prancis itu yang dimulai dengan Nkunku. Barcelona telah lama mengagumi mantan bintang RB Leipzig itu dan mereka sudah memulai pembicaraan dengan rombongan Nkunku di mana dia diproyeksikan sebagai pengganti potensial Ferran Torres. Kembali memperkuat Leipzig juga bisa menjadi pilihan bagi sang penyerang. Sementara itu Borussia Dortmund tampaknya juga berminat kepada Nkunku. Intinya mantan pemain Chelsea itu tidak kekurangan peminat dan AC Milan tampaknya tidak keberatan melepasnya dengan status pinjaman musim panas ini. Kemudian ada Fofana, dia tampaknya akan dilepas secara permanen karena beberapa klub Inggris telah menanyakan situasinya. Crystal Palace dan Nottingham Forest adalah dua tim perwakilan Premier League yang berminat, tetapi masih harus dilihat apakah mereka akan melakukan pergerakan konkret atau hanya minat semata. Ruben Amorim telah memanggil 21 pemain untuk pertandingan AC Milan menghadapi Manchester United nanti malam. Antonio Vitiello melalui akun X miliknya mengkonfirmasi bahwa ada beberapa pemain yang tidak akan dibawa pelatih Amorim ke Polandia. Mereka adalah Santiago Gimenez, Christian Pulisic, Rafael Leao, dan Matteo Gabbia akibat cedera. Khusus Gabbia, dia mengalami cedera pergelangan kaki dalam sesi latihan kemarin dan terpaksa harus absen. Selain itu, ada beberapa nama yang juga tidak dibawa Amorim karena mereka akan segera dilepas oleh Diavolo seperti Yusuf Fofana, David Odogu, dan Fikayo Tomori. Dikarenakan berbagai alasan di atas, pelatih asal Portugal tidak memiliki banyak pilihan untuk pertandingan tersebut. Berikut daftar 21 pemain yang dibawa itu. Di sisi lain, Mike Mignon dan Adrien Rabiot yang diberikan cuti tambahan juga tidak akan berangkat menuju Polandia. Namun kabar baiknya adalah Mario Hila pada akhirnya berhasil pulih dengan baik dan ikut bersama tim, meskipun dia tidak akan banyak mendapatkan menit bermain.